Aku menatap pantulan diriku di cermin besar yang berdiri angkuh di sudut kamar. Di sana, berdiri seorang wanita berusia 38 tahun dengan balutan gaun tidur sutra yang mahal, namun tatapanku terasa begitu kosong. Jika orang luar melihatku, mereka mungkin akan iri setengah mati. Aku adalah Arini, pemilik butik ternama dan pemegang kendali di pabrik tekstil warisan keluarga yang semakin menggurita. Tapi, cermin ini tidak bisa berbohong. Ia merekam jelas lingkaran hitam di bawah mataku dan hampa yang selalu muncul setiap kali lampu rumah dimatikan. Perceraian 5 tahun lalu bukan sekadar perpisahan dokumen di atas meja hijau. Bagiku, itu adalah sebuah amputasi perasaan. Mantan suamiku pergi membawa separuh dari kepercayaan diriku, meninggalkanku dalam rumah besar yang kini terasa seperti penjara berlapis emas. Aku menghabiskan belasan jam sehari di pabrik, memastikan setiap benang ditenun dengan sempurna, memastikan setiap desain butik tidak memiliki cacat sedikit pun. Aku mengejar kesempurnaan karena aku tidak ingin mengakui bahwa hidupku sendiri telah hancur berantakan. Malam ini, sunyi kembali datang bertamu tanpa diundang. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah mengejek setiap helaian nafasku. Aku sering bertanya-tanya, untuk siapa semua kekayaan ini? Jika pada akhirnya aku hanya tidur sendirian di ranjang berukuran king size yang terasa terlalu luas. Aku merindukan sentuhan. Aku merindukan percakapan yang tidak membahas tentang omset atau potongan kain. Aku merindukan perasaan diinginkan sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai seorang bos yang tangguh. Pukul 11 malam aku masih terjaga. Pikiranku melayang pada jadwal besok pagi. Ada pertemuan besar dengan pemasok bahan dari luar kota. Dan aku tahu, Bayu sudah menyiapkan segalanya. Bayu? Nama itu muncul begitu saja di benakku. Dia adalah asisten pribadiku yang sudah bekerja bersamaku selama 2 tahun terakhir. Dia pemuda yang cekatan, tenang, dan entah mengapa, akhir-akhir ini tatapannya sering membuatku merasa sedikit tidak nyaman dalam artian yang aneh. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela yang menghadap ke taman belakang. Langit malam ini gelap tanpa bintang, persis seperti suasana hatiku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa hidupku sudah cukup. Aku punya karier, kehormatan, dan kemandirian. Tapi di sudut hati yang paling dalam, ada sebuah suara kecil yang berbisik bahwa aku sangat haus akan kasih sayang. Aku hanyalah seorang janda yang sedang berusaha bertahan hidup di tengah sisa-sisa harga diri yang mulai menguap. Setiap hari adalah pengulangan dari rutinitas yang melelahkan. Aku akan bangun, memakai topeng ketegasanku, memerintah ratusan karyawan, dan kembali ke rumah ini untuk meratapi kesunyian. Aku lelah menjadi kuat. Aku lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sambil menghela nafas panjang, aku mematikan lampu nakas. Membiarkan kegelapan menyelimuti tubuhku, berharap esok pagi aku bisa menemukan sedikit saja alasan untuk tersenyum dengan tulus. Matahari pagi menembus celah gorden, memaksaku untuk segera bangun dan menghadapi dunia. Sesampainya di kantor, aroma kopi yang kuat langsung menjambut indera penciumanku. Di atas meja kerjaku sudah tersedia 1 cangkir kopi hitam tanpa gula, persis seperti seleraku. Bayu berdiri tidak jauh dari sana, sedang memeriksa beberapa dokumen dengan kening berkerut. Selamat pagi Ibu Arini, kopi Anda sudah siap dan jadwal pertemuan dengan vendor sudah saya mundurkan 30 menit agar Ibu punya waktu untuk sarapan lebih dulu, ucapnya dengan suara bariton yang tenang. Aku menatapnya sejenak. Bayu mengenakan kemeja biru muda yang pas di tubuhnya yang tegap. Dia selalu tampil rapi dan profesional. Usianya mungkin baru menginjak 30 tahun, terpaut 8 tahun dariku. Namun kedewasaannya seringkali melampaui pria seusiaku. Dia bukan hanya asisten yang kompeten, dia adalah satu-satunya orang yang bisa membaca perubahan suasana hatiku bahkan sebelum aku mengucapkannya. Terima kasih Bayu, kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan, jawabku sambil duduk dan menyesap kopi itu. Sepanjang hari itu, Bayu terus berada di dekatku. Dia mencatat setiap detail, melindungiku dari pertanyaan wartawan lokal, dan memberikan pendapat yang cerdas saat kami berdiskusi tentang ekspansi butik. Namun, ada yang berbeda hari ini. Beberapa kali aku menangkap basah dia sedang memperhatikanku saat aku berbicara di depan para investor. Tatapannya tidak dingin, melainkan hangat dan penuh sesuatu yang sulit aku definisikan. Saat sore menjelang, hujan deras mengguyur kota. Kami baru saja menyelesaikan audit di gudang tekstil dan bersiap untuk pulang.
Aku melihat Bayu sedikit menggigil karena bajunya terkena tempias hujan. Entah dorongan dari mana, aku menawarkan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Bayu, hujan terlalu deras. Bagaimana kalau kamu mampir ke rumahku sebentar? Kita bisa menyelesaikan laporan bulanan di sana sambil menunggu hujan reda. Aku akan meminta pelayan menyiapkan teh hangat, kataku dengan nada yang kuusahakan seformal mungkin. Bayu tampak terkejut, namun dia mengangguk pelan. Baik Bu, jika itu tidak merepotkan. Selama perjalanan menuju rumahku dengan mobil yang dikemudikan sopir, kami lebih banyak diam. Namun, keheningan itu terasa sangat tegang. Aku bisa merasakan kehadiran fisiknya yang kuat di sebelahku. Ada aroma maskulin yang samar dari tubuhnya yang bercampur dengan aroma hujan, menciptakan sensasi yang membuat dadaku berdebar sedikit lebih cepat. Sesampainya di rumah, suasananya terasa berbeda. Biasanya rumah ini terasa dingin dan mati, tapi dengan kehadiran Bayu, ada energi baru yang mengisi ruang tamu. Aku memintanya untuk duduk di ruang kerja pribadiku. Saat aku melihatnya melepas jas dan menyingsingkan lengan kemejanya, aku merasakan dorongan yang sudah lama kupendam. Keinginan untuk disentuh. Aku segera menepis pikiran itu dan masuk ke kamar untuk berganti pakaian, berusaha tetap menjaga profesionalisme yang mulai retak di dalam kepalaku. 1 jam berlalu di ruang kerja. Kami duduk berhadapan dengan tumpukan berkas di antara kami. Namun, konsentrasiku sudah lama menguap. Aku lebih banyak memperhatikan jemari tangan Bayu yang panjang dan lincah saat membalik halaman kertas daripada angka-angka produksi. Lampu ruangan yang temaram karena hujan di luar menciptakan suasana yang terlalu intim untuk hubungan atasan dan bawahan. Ibu tampak lelah. Suara Bayu memecah kesunyian. Dia meletakkan pulpennya dan menatapku lurus ke mata. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan keraguanku. Hanya hari yang panjang, Bayu. Pekerjaan ini seolah tidak ada habisnya. Ibu terlalu keras pada diri sendiri. Lanjutnya, dia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja dan berdiri tepat di belakangku. Terkadang ibu perlu melepaskan beban itu sebentar saja. Aku bisa merasakan napasnya di tengkuku, bulu kuduku meremang. Ini adalah wilayah berbahaya, pikirku. Namun tubuhku menolak untuk menjauh. Ketika tangannya menyentuh bahuku dengan lembut untuk memberikan pijatan ringan, aku hampir mengerang. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh sarafku. Sudah bertahun-tahun tidak ada tangan pria yang menyentuhku seperti ini. Bayu, apa yang kamu lakukan? Bisikku, meskipun aku tidak benar-benar menginginkannya berhenti. Hanya membantu Anda rileks, Bu. Anda terlalu tegang, jawabnya dengan suara rendah yang menggetarkan udara di sekitarku. Tangannya bergerak perlahan, memijat otot-otot bahuku yang kaku. Pijatan itu perlahan berubah menjadi belayan yang lebih halus. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi itu. Logikaku mengatakan ini salah, bahwa dia adalah karyawanku, bahwa aku lebih tua darinya. Namun rasa haus akan perhatian dan keintiman jauh lebih kuat daripada akal sehatku saat ini. Keheningan di dalam ruangan itu terasa sangat berat, dipenuhi dengan ketegangan seksual yang sudah lama kami pendam. Aku memutar kursiku menghadap ke arahnya. Bayu tidak mundur, dia tetap berdiri di sana menatapku dengan tatapan yang penuh gairah dan keberanian. Di matanya, aku tidak melihat seorang bos, aku melihat seorang wanita yang sedang memohon untuk dicintai. Arini. Dia menyebut namaku tanpa embel-embel ibu untuk pertama kalinya. Suara itu terdengar seperti sebuah deklarasi perang terhadap batasan-batasan yang selama ini kami dangun. Aku mendongak, menatap wajahnya yang hanya berjarak beberapa sentimeter. Jantungku berpacu seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Di antara suara rintik hujan yang menghantam jendela dan keheningan rumah yang sepi karena para pelayan sudah kembali ke pavilion belakang, aku menyadari bahwa malam ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan di ruang kerja itu akhirnya pecah. Bayu menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Telapak tangannya terasa hangat dan kasar, memberikan kontras yang luar biasa pada kulit wajahku yang halus. Aku seharusnya menolak. Aku seharusnya mengingatkan tentang posisinya. Namun semua kata-kata itu tertelan di tenggorokanku saat bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut, lalu berubah menjadi ciuman yang penuh tuntutan dan rasa lapar terpendam. Semua pertahananku runtuh seketika. Aku membalas ciumannya dengan intensitas yang sama. Tanganku merayap ke tengkuknya, menariknya lebih dekat seolah aku takut dia akan menghilang. Rasa kesepian yang selama bertahun-tahun menyiksaku seakan menguap.
digantikan oleh ledakan gairah yang membakar. Kami bukan lagi atasan dan bawahan. Kami hanya dua manusia yang saling menginginkan di tengah malam yang dingin. Dengan gerakan cepat namun lembut, Bayu mengangkat tubuhku. Aku melingkarkan kakiku di pinggangnya saat dia membawaku menuju kamar tidur utama. Di dalam kamar yang luas itu, di bawah cahaya lampu tidur yang redup, kami melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit. Pakaian yang melambangkan status dan profesionalisme kami terlepas satu persatu, jatuh ke lantai tanpa suara, meninggalkan kami dalam keadaan paling jujur. Setiap sentuhan Bayu di kulitku terasa seperti penemuan kembali bagian diriku yang hilang. Dia memujaku dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ada rasa hormat namun penuh gairah dalam setiap gerakannya. Di atas ranjang itu, aku bukan lagi Arini si pengusaha sukses yang dingin. Aku adalah seorang wanita yang haus akan cinta. Dan Bayu memberikannya segalanya tanpa sisa. Kami tenggelam dalam lautan hasrat, mengeksplorasi setiap jengkal tubuh masing-masing dengan ritme yang semakin cepat hingga kami mencapai puncak yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Setelah badai gairah itu mereda, aku berbaring di pelukannya. Napas kami masih tersengal, beradu dengan sunyinya malam. Ini tidak seharusnya terjadi, bisikku pelan, meski tanganku masih mendekap tubuhnya erat. Tapi ini terjadi, dan aku tidak menyesalinya sedikit pun, jawab Bayu tegas. Malam itu, di tengah kesunyian rumah besarku, sebuah babak baru dimulai. Kami telah melewati garis batas yang tidak mungkin bisa ditarik kembali. Aku tahu, ini akan menjadi rumit, penuh resiko. Namun untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Gairah yang kami bagikan malam itu bukan hanya sekedar urusan fisik, melainkan sebuah pelarian dari kekosongan yang selama ini menghantui setiap langkahku. Sejak malam yang memecahkan segalanya itu, ritme hidupku berubah total. Di kantor kami tetaplah Arini dan Bayu, atasan yang tegas dan asisten yang efisien. Namun di balik topeng itu ada sebuah rahasia besar yang berdenyut kencang. Kami menjadi aktor yang sangat mahir dalam menyembunyikan percikan api yang sebenarnya sedang membakar kami berdua. Rutinitas baru terbentuk secara alami. Setiap hari Jumat malam atau terkadang di hari-hari acak saat jadwal tidak terlalu padat, Bayu akan datang ke rumahku. Rumah besar yang dulunya terasa seperti museum yang dingin, kini berubah menjadi tempat perlindungan bagi hasrat kami yang tak terbendung. Hubungan ini dengan cepat menjadi sebuah candu. Seminggu sekali terasa tidak pernah cukup. Seringkali di tengah pekan yang melelahkan, aku akan mengirimkan pesan singkat yang hanya berisi satu kata, rumah. Dan Bayu akan mengerti. Ia akan muncul dengan senyum simpulnya, membawa aroma hutan dan kebebasan ke dalam kamarku yang sunyi. Kami akan menghabiskan waktu berjam-jam tidak hanya di atas ranjang, tetapi juga berbicara tentang banyak hal. Namun bagian yang paling intens tetaplah saat-saat kami bersatu secara fisik. Ada sesuatu tentang kerahasiaan ini yang memacu adrenalin. Bayu memiliki cara untuk membuatku merasa seperti wanita paling diinginkan di dunia. Kadang-kadang aku merasa takut dengan betapa aku sangat bergantung pada kehadirannya. Aku menyadari bahwa aku sedang bermain api, namun rasa hangat yang diberikan Bayu terlalu manis untuk kutinggalkan. Kami terjebak dalam lingkaran kenikmatan yang membuatku lupa bahwa dunia di luar sana mungkin tidak akan pernah menerima apa yang kami lakukan. Ketegangan itu akhirnya mulai merayap masuk ke dalam sela-sela kebahagiaanku. Sebagai seorang wanita yang memiliki nama besar, aku sangat sadar akan risiko skandal. Puncak konflik batin ini mulai menyiksaku setiap kali aku melihat Bayu di kantor. Suatu sore, seorang anggota Dewan Komisaris masuk ke ruangan tanpa mengetuk saat Bayu sedang berdiri sangat dekat denganku. Tatapan mata pria tua itu penuh selidik. "Arini, kamu tampak sangat akrab dengan asistenmu ini," katanya dengan nada sindiran halus. Jantungku berdegup kencang, namun aku berusaha tetap tenang. Setelah pria itu pergi, aku merasa lemas. "Kita harus lebih berhati-hati, Bayu. Ini mulai berbahaya," bisikku dengan suara bergetar. "Apa kamu menyesali ini, Arini?" jawab Bayu dengan tatapan yang terluka. Aku menatapnya, melihat kejujuran di matanya. Aku tidak menyesal, tapi aku takut. Konflik ini mencapai titik didihnya saat aku mulai menjauhi Bayu selama seminggu penuh, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku bisa hidup tanpanya. Namun, setiap detik yang kulewati tanpa kehadirannya terasa seperti siksaan yang lebih berat daripada skandal apapun. Ketegangan yang kupendam akhirnya meledak. Suatu malam, Bayu datang ke rumahku tanpa diundang. Dia tampak kacau. "Aku tidak bisa terus begini, Arini. Aku bukan simpanan yang hanya kau panggil saat kau merasa kesepian," serunya dengan nada penuh kepedihan. "Aku melakukan ini demi kebaikan kita berdua, Bayu."
Aku tidak peduli dengan orang-orang. Aku peduli padamu. Aku mencintaimu. Kata-kata aku mencintaimu itu menghantamku seperti godam. Aku terdiam. Air mata mulai mengalir. Selama ini aku menutup mata pada kenyataan bahwa Bayu telah memberikan hatinya sepenuhnya. Sementara aku masih sibuk melindungi ego dan statusku. Aku menyadari bahwa aku telah bersikap egois. Malam itu kami tidak melakukan hubungan intim seperti biasanya. Kami duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa dan bicara dari hati ke hati untuk pertama kalinya. Kami membicarakan segala kemungkinan pahit yang bisa terjadi. Aku menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan pendapat orang lain. Konflik hebat malam itu menjadi titik balik. Aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi sepenuhnya. Namun, kami melakukannya dengan cara yang lebih elegan. Aku mulai memberikan Bayu tanggung jawab yang lebih besar di perusahaan agar posisinya setara dengan lingkaran sosialku. Dan aku mulai memperkenalkan dia secara perlahan kepada orang-orang terdekatku sebagai seseorang yang spesial. Waktu terus berlalu dan aku menemukan diriku yang baru. Arini yang sekarang bukan lagi wanita yang rapuh di balik topeng ketangguhan. Aku tetap bekerja keras, tetap menjadi pemimpin yang disegani. Namun kini ada binar kebahagiaan yang tulus di mataku. Hubunganku dengan Bayu tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti pencuri. Rumahku tetap menjadi saksi bisu keintiman kami. Namun kini suasana di dalamnya terasa jauh lebih hangat. Kami belajar bahwa setiap luka dari masa lalu membawa pelajaran berharga. Dan bagiku, pelajaran itu adalah bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan dalam kesempurnaan status, melainkan dalam kejujuran perasaan. Aku memutuskan untuk memundurkan diri secara perlahan dari operasional harian pabrik dan memberikan lebih banyak kepercayaan kepada tim manajemen, termasuk Bayu yang kini menjabat sebagai direktur operasional. Ini memberiku waktu untuk lebih menikmati hidup. Malam ini, aku kembali menatap cermin yang sama di kamarku. Namun wanita yang kulihat di sana tampak jauh lebih muda dan bercahaya. Tidak ada lagi kekosongan mendalam di hatinya. Bayu masuk ke kamar, memelukku dari belakang dan mengecup bahuku dengan lembut. Aku memutar tubuhku dan membalas pelukannya dengan erat. Terima kasih telah menemukanku, Bayu. Terima kasih telah mengizinkan dirimu ditemukan, Arini. Jawabnya sambil tersenyum. Di usia 38 tahun, aku baru benar-benar memahami makna hidup yang sesungguhnya. Hidup bukan tentang berapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan tentang siapa yang ada di samping kita saat dunia terasa sunyi. Aku telah menata kembali hatiku, dan dalam perjalanan ini, aku tidak hanya menemukan cinta, tetapi aku menemukan kembali diriku yang sempat hilang dalam kegelapan masa lalu. Iya, kami siap menghadapi masa depan apapun tantangannya, karena kami tahu bahwa cinta yang dewasa adalah cinta yang berani menghadapi kenyataan. Indahnya rasa ini.